Pemirsa, Verdi Sambo mengaku memberi perintah mengecek hingga memusnahkan data CCTV kompleks Duren 3. Di sisi lain, dua terdakwa lain yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria masih mengelak dakwaan soal penyitaan CCTV. Bahkan keduanya kini menyalahkan terdakwa lain yaitu AKP Irfan Widianto. Apa siasat para terdakwa kasus penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kematian Yosua? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Raditya Yosodiningrat, kuasa hukum dari Irfan Widianto, dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Bang Radit, Kang Asep. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Radit. Selamat malam, Pak Peng. Oke, Bang Radit, saya ingin Anda menjelaskan sebetulnya perintah persis ya pada saat itu mengecek dan mengamankan atau mengganti atau mengambil dan mengganti. Oke, saya jelasin. Kebetulan di sini saya sebagai kuasa hukum daripada Hendra Kurniawan juga, Agus Nurpatria dan Irfan. Jadi kebetulan saya tiga-tiganya itu klien saya, gitu. Jadi saya tahu betul, makanya pemberitaannya jangan sepotong-sepotong kan gitu kan. Jadi seperti saya sampaikan bahwa tiga orang ini perannya adalah pada saat permulaan terjadinya Pak Sambo bilang bahwa ada kumpulkan screening dan lihat CCTV kan itu. Dan itu dijalankan sesuai dengan arahan Pak Sambo. Karena pada waktu itu dia belum tahu bahwa ternyata CCTV itu ada menangkap gambar yang isinya masih ada Joshua kan gitu. Ya. Karena skenario Sambo kan dibilang dia datang sudah terjadi tembak-tembakan, itu kan awalnya kan, dan mulai terbongkar karena CCTV itu ternyata di dalam CCTV ada si Joshua terlihat nampak, dan baru Pak Sambo datang dan masih hidup ketika Pak Sambo datang kan. Itu peristiwa kenapa ini bisa terungkap. Oke, nah peran daripada HK Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Irfan adalah di tanggal 9 ketika penembakan di tanggal 8, tanggal 9 disuruh kumpulkan itu CCTV dan diambil oleh Irfan atas perintah berjenjang ya, atas perintah dari Pak Hendra Kurniawan memerintahkan Agus Nurpatria, dan di situ telepon Acai, Ari Cahya yang kebetulan di fungsi Barreskrim. Ari Cahya karena kebetulan lagi di Bali, dia memerintahkan Irfan untuk ke sana menggantikan peran Ari Cahya. Dan di situ Pak Agus Nurpatria bilang, "Van, tolong kamu amankan CCTV yang di depan itu kan, gitu. Amankan ternyata ada 2 DVR kan gitu." Setelah itu diambil oleh Irfan dalam fungsi reskrim, dia mengamankan dengan cara dia ambil yang di sana ditukar dengan DVR baru. DVR itu alat yang isinya harddisk untuk merekam ya, bukan CCTV. CCTV itu kameranya, jangan supaya nggak rancu gitu kan. Mesinnya diambil dan ditukar dengan harddisk yang baru supaya tetap bisa merekam yang ada di sana, dan yang diambil sama dia diserahkan ke penyidik. Yaitu penyidik Polres Jakarta Selatan, karena perintahnya pun segera dikoordinasikan dengan penyidik Jakarta Selatan gitu. Nah, kemudian di tanggal 13 ya kan, ada anak buah Pak Sambo yaitu Arif Rahman Cuk ya kan, dan Cuk dialah yang melihat menyalin isi DVR yang diambil dari Polres Jakarta Selatan. Artinya sudah ada di tangan penyidik, dan itu diambil oleh mereka, ditonton, ternyata isinya nggak sesuai. Ini bukan peran kita, itu ada terjadi di tanggal 13. Kemudian dia melaporkan kepada Sambo, dia melaporkan bahwa, "Pak, ini isi tidak, kok masih ada Joshua masih hidup," gitu kan. Akhirnya masa, coba kamu pastikan itu, hancurkan semua CCTV rekaman segala macam kopinya. Nah, perintah itu baru ada yang merusak di tanggal 13. Dan perintah itu bukan kepada Hendra, bukan kepada Agus, dan bukan kepada Irfan, tetapi perintah kepada Arif Rahman di tanggal 13. Artinya kalau mens rea atau niat jahat itu baru ada di tanggal 13 untuk menghilangkan, merusak, dan tidak dapat dilihat lagi isi DVR tersebut. Yaitu Arif Rahman yang disuruh. Tidak ada peran daripada Irfan, tidak ada peran daripada Hendra Kurniawan, dan tidak pun juga dari Agus Nurpatria kan gitu. Karena ini tiga-tiganya klien Anda ya, Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria dan juga Irfan Widianto. Tadi pertanyaan saya adalah, kan ini ada perbedaan pendapat antara Agus Nurpatria dengan Irfan Widianto. Kalau Irfan mengatakan dia diperintah untuk mengecek dan mengamankan, untuk mengambil dan mengganti. Sementara menurut Agus Nurpatria dia hanya meminta untuk mengecek dan mengamankan. Mana yang benar? Jadi gini, di fungsi ada 2 fungsinya, itu fungsi paminal. Menurut Perkadif 1 tahun 2015, pasal 8 huruf F, itu fungsi paminal dapat mengamankan sementara orang atau barang. Dan selanjutnya itu ada SOP-nya dengan direkam, diambil isinya direkam. Tapi kalau di fungsi reskrim, mengamankan itu adalah mengamankan, mengambil sementara dan diserahkan kepada penyidik.
gitu kan? Karena coba dua implementasi itulah menjadi apa namanya perbedaan yang karena Irfan sebagai reskrim dibilang mengamankan adalah diambil itu diserahkan kepada penyidik. Tapi kalau Pak Agus mengamankan adalah diambil isinya direkam, ya kan, di copy. Nah, tapi di sini kita lihat dari kedua perbuatan itu dua-duanya adalah untuk dikoordinasikan dengan penyidik, artinya untuk diberikan membantu penyidikan, kan gitu. Jadi tidak ada apapun buat mereka, tidak ada yang dirusak, tidak ada yang hilang, tidak ada yang mempersulit penyidikan. Bahkan Polres Jakarta Selatan selaku penyidik merasa terbantu dengan adanya Irfan menyerahkan DVD itu ke mereka. Kalau enggak itu hilang, kalau enggak itu tidak kebuka ini ceritakan gitu. Baik, Kang Asep, menurut Anda ini persoalan beda diksi, beda fungsi antara Paminal dengan Reskrim. Kalau tadi menurut Bang Radit, Paminal kalau mengamankan bagi Paminal itu artinya mengcopy ya, menyalin. Tapi kalau bagi Reskrim mengamankan itu artinya mengambil termasuk mengganti DVR. Anda melihat letak permasalahannya di mana ini Kang Asep? Dan apakah ini akan merugikan atau malah meringankan Irfan Widianto? Ya, gini Mbak Alin ya, semua itu kan keterangan saksi di persidangan, biarlah hakim yang menilai. Apapun pernyataan dari masing 1, 2, 3, 4 ABCD nggak ada masalah. Kan dakwaannya adalah OJ, menghilangkan atau merusak, pasalnya itu berbeda. Yang jadi persoalan ketika mereka menghilangkan atau merusak itu atas perintah jabatan atau karena terpaksaan. Soal tadi terminologi mengamankan, mengobey itu soal lain itu mah. Cuman itu kan prosedur SOP di lingkungan di dalamnya, polisi ya mengamankan itu. Tapi sekali lagi yang perlu dicatat, apakah prosedur ketika tadi merusak atau menghilangkan ya sekali lagi ya, merusak atau menghilangkan itu karena terpaksa atau karena perintah jabatan, hanya itu aja kok antara mereka. Ya terserah, atau masing-masing mengatakan ABC nggak ada masalah. Oke, kalau terkait dengan perintah jabatan atau tidak, kembali lagi ke Bang Radit, sempat dipertanyakan soal ada tidak surat perintah, dan ternyata Irfan menjawab tidak ada sebetulnya surat perintah untuk mengamankan CCTV tersebut. Bagaimana Bang Radit? Begini Mbak, yang kita lihat peristiwanya ada dua, di sini ada dua peristiwa ya Mbak, dua peristiwa pendahuluan, yaitu mengamankan dan diambil diserahkan penyidik, dan peristiwa kedua itu peristiwa pertama ada pelakunya HK, Agus Nurpatria dan Irfan, itu adalah mengamankan dan diserahkan pada penyidik, selesai. Itu ada di tanggal 9, oke. Dan ada peristiwa kedua yaitu perintah Sambo untuk menghancurkan, menghilangkan, itu ada di tanggal 13. Tapi pelakunya bukan klien kami, yaitu pelakunya adalah Arif Rahman yang diperintahkan untuk menghancurkan rekaman yang diambil dan dikopi, itu yang diambil dari penyidik. Artinya perbuatan klien kami harus dipisahkan. Perbuatan klien kami tidak ada perintah kepada ketiga klien kami untuk menghancurkan, untuk merusak, untuk menghilangkan kan gitu. Bahkan perbuatan klien kami itu selesai di tanggal 11 untuk menyerahkan kepada penyidik, dan penyidik terbantu dengan adanya rekaman itu gitu. Bahwa kemudian perintah Sambo dirusak itu bukan kepada Hendra, bukan kepada Agus Nurpatria, dan bukan kepada Arif Rahman, bukan kepada Irfan, tetapi kepada Arif Rahman. Itu Sambo sampaikan dalam persidangan kemarin. Oke. Pertanyaan saya terakhir itu. Yang tanggal 9, Bang Radit, apa yang dilakukan Irfan pada tanggal 9 yang mengambil dan mengganti DVR itu atas perintah jabatan atau tidak? Ada surat perintahnya atau tidak? Jadi begini, di dalam Pak Agus Nurpatria itu ada sprintnya, ya kan? Dia itu sprint Paminal yang dibuat di tangan Hendra Kurniawan pada tanggal 8 Juli. Di dalam sprint itu ada yang pertama adalah untuk melakukan full bucket, untuk melakukan penyelidikan, mengambil keterangan, interogasi awal dan lain-lain, ya kan? Di bawahnya untuk berkoordinasi dengan Divisi Propam Polda Metro Jaya dan instansi terkait, di mana itu termasuk Barreskrim, termasuk dengan lain-lain. Nah, Agus Nurpatria di sini sebagai Katim, sebagai ketua tim, dan dia memerintahkan Irfan, ya kan, yang itu fungsi Barreskrim dalam hal koordinasi antar instansi. Karena pada waktu itu penanganan perkaranya tidak hanya di Paminal, tetapi ada juga di Barreskrim, ada juga di Polres Jakarta Selatan, kan gitu kan. Baik, intinya Anda ingin mengatakan bahwa Irfan ini diperintah oleh Agus Nurpatria, berarti menjalankan peristiwa pada tanggal 9 mengambil dan mengganti DVR itu atas perintah jabatan memang ya? Atas perintah jabatan, yaitu dari Hendra Kurniawan kepada Agus, dan Agus kepada Irfan. Dan Irfan tidak bisa nolak. Oke, Gitu. Kang Asep, atas perintah jabatan yang berjenjang ini dari Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria ke Irfan Widianto. Nah, kalau itu apakah sudah jelas itu berarti Irfan memang melakukan atas perintah jabatan sehingga tidak bisa dikenakan pasal? Mbak, gini, sekali lagi. perintah itu bukan perintah yang salah.
Oke. Perintah itu diamankan dan serahkan kepada penyidik. Ya, tidak ada yang salah dan itu bukan tindak pidana. Silakan ditanggapi yang Kang perintah Asep, yang boleh salah ditanggapi adalah Kang Asep, ketika- tapi begini, supaya nanti panjang di tanggapan oleh Kang Asep, kita jeda terlebih dahulu ya pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kang Asep, jadi meskipun tidak ada surat perintah penyitaan, tapi apakah sudah jelas ini adalah perintah jabatan dan dilakukan secara berjenjang? Ya, kita harus pahami dulu ya perintah jabatan begini. Membunuh, menganiaya, ya, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti itu perbuatan terlarang, pidana kriminal. Tapi orang suka lupa, di buku 1 itu di pasal 42 sampai 52 itu diatur alasan peringan, alasan perberat, alasan menghapus. Nah, salah satu alasan penghapus tadi adalah karena terpaksa, pasal 48, 51 itu karena perintah jabatan. Apa yang maksud perintah jabatan? De facto, de jure, ya, otoritas pengendalian di bawah kendali komandannya. Jadi misalkan tadi Irfan oleh Agus, Agus oleh Hendra. Kalau itu di bawah de facto, de jure, di bawah pengendalian dia, di bawah otoritas dia, yang ada masalah tanggung jawab atasannya sekali lagi. Ya, jadi kalau komandannya A nurunkan ke B, sekali de facto dia di bawah anak buahnya, de jure juga ada SK-nya, dia juga punya otoritas di bawah dia kendalinya dia, itulah perintah jabatan. Jadi siapapun juga ya yang melaksanakan tugas itu karena dia otoritasnya dan atas perintahnya, ya. Contoh yang paling ini di kelompok 6 ini kan OOJ semua. Kalau di kelompok 5 kan juga perintah tapi kan nggak ada SK-nya gitu. Jadi sekali lagi parameternya gampang kok. Perintah jabatan itu de facto, de jure, apakah di bawah otoritas dia, apa di bawah kendali dia. Kalau itu di bawah pengendalian, di bawah otoritas dia dan dia melaksanakan tugas itu, maka membunuh, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, nganiaya, itu adalah alasan, ya sekali lagi, alasan untuk menghapuskan tindak pidana itu. Jadi selama ini publik suka mengatakan, oh pembunuh nggak boleh, merusak nggak boleh. Iya betul, tapi kalau mereka karena terpaksa, pasal 48 harus dibedain, tapi karena mereka perintah jabatan, ya dia lepas, ya tidak bisa perbuatan itu Kang ada, Asep, tapi tidak bisa gimana. Oke, Ya. lalu itu soal perintah jabatan ya. Sekarang saya ingin Kang Asep mengomentari, tadi kan Bang Radit bilang sebetulnya 3 kliennya ini, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Irfan ini hanya selesai sebetulnya tugasnya di tanggal 11 sampai menyerahkan CCTV dan DVR kepada penyidik. Dan yang melakukan perusakan barang bukti CCTV DVR itu adalah Arif Rahman, bukan kliennya Bang Radit. Apakah bisa dipisahkan seperti itu? Ya iya, bisa kan dia perintahkan untuk amankan, sudah diamankan, dia di bawah perintah atasannya kan. Nah sekarang kalau dirusak, dihilangkan, ya sekali lagi atas perintah enggak dirusak, dihilangkan. Siapa yang merintah merusak dan menghilangkan itu? Ya, kalau harus ada 2 pilihan di situ. Kalau dia sadar bahwa itu dirusak, dihilangkan tadi karena terpaksa, dia juga bebas. Tapi dia juga jabatan, dia bebas. Tapi kalau dia mengetahui waktu itu, sekali lagi, dan dia menghendaki bahwa itu perbuatan terlarang, hati-hati. Karena sengaja itu harus mengetahui dan menghendaki, willen and witten. Kalau dia mengetahui, tapi ya sekali lagi, dan dia menghendaki itu perbuatan salah, ya nggak bisa dong. Tapi kalau misalkan dia mengetahui dan dia juga tidak menghendaki, itu menjadi masalah. Baik, oke. Sudah ada pernyataan sebetulnya dari Verdi Sambo yang sang empunya yang punya perintah ini. Kita simak dulu ya, apa pernyataan Verdi Sambo selengkapnya. Apa perintah saudara kepada Hendra Kurniawan terkait CCTV kompleks tersebut? Saya hanya memerintahkan untuk melakukan pengecekan. Pengecekan. Siap. Maksud pengecekan apa ya? Pengecekan CCTV yang ada di sekitar kompleks yang mulia. Karena awal itu saya juga tidak menyangka bahwa CCTV di depan gapura Duren 3 itu bisa membuyarkan semua cerita ini. Apa yang saudara lakukan setelah itu? Pada saat di ruangan kerja saya, Iya, saudara manggil Arif Rahman, saya sampaikan disimpan di mana rekaman itu, di laptop dan flash disk. Ya sudah, kamu hapus dan musnahkan. Saudara tanya di flash disk laptop siapa? Saudara tanya kepada Arif Rahman? Saya tidak tanya lagi. Tidak tanya. Karena saya sudah kaget laporan tersebut dan saya juga tidak melihat sampai pada saat pemeriksaan saya rekaman itu yang mulia. Terus
Apakah saudara mengetahui kemudian perintah saudara supaya file tersebut dimusnahkan? Saudara tanya apakah memang sudah dilakukan oleh yang saudara perintah? Ada saudara tanyakan lagi? Saya tidak tanyakan lagi karena saya yakin mereka pasti akan. Bang Radit, menurut Anda pernyataan Verdi Sambo ini bisa membantu klien, meringankan klien Anda tidak? Kalau ke Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto? Sangat. Kenapa? Sambo pun nggak tahu ada isi seperti itu. Nggak tadi disampaikan saya aja nggak tahu ternyata isi DVD bisa seperti itu kan itu. Nah, ketika tahu tanggal 13 diberi laporan oleh Arif Rahman, baru diperintahkan Arif Rahman untuk menghancurkan. Bukan Hendra, bukan Irfan, bukan Agus Nurpatria. Jadi apalagi jangankan ketiga klien saya orang Sambo aja nggak tahu isinya apaan gitu. Oke, dengan tanggapan Sambo tadi, Kang Asep sudah terang benderang sudah bahwa ini memang semuanya adalah atas perintah Sambo. Jadi kelima terdakwa ini memang seharusnya kan mendapatkan keringanan bahkan bebas? Ya, tergantung. Karena dia, Mas Adit dan kawan-kawan bisa meyakinkan hakim alasannya apa, ada dibebaskan atau lepas. Cuman menarik kan pernyataan S ini kan, dia sejak awal mengatakan suruh hajar, ternyata ditembak. Nah sekarang ketemu CCTV itu kan, ketahuan masih hidup, suruh dirusak, dihilangkan. Konsisten nggak ada kebohongannya. Kan kalau dia betul sejak awal merintahkan ya, merusak, menghilangkan itu berarti ada apa gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya kepada yang merusak itu tanya nggak kenapa Pak dihilangkan, ini kan barang bukti kan, katanya ada saya anggap ya ada tembak menembak ya, jangan pembunuhan dulu, karena tembak menembak ini untuk bukti, kenapa harus dimusnahkan atau dihilangkan? Nah pertanyaan itulah yang akan kena nanti. Jika itu tidak ditanyakan oleh terdakwa, untuk apa mereka diperintahkan merusak? Gitu. Justru itu kan, kenapa dirusak, dihilangkan, dan kenapa Sambo merintahkan dirusak? Kan Sambo mengatakan sejak awal juga dihajar, menyelamatkan Ichad, ya sekali lagi. Kemudian juga ya itu tembak menembak, rekayasa itu kan. Nah sekarang kok barang buktinya kenapa dirusak, dihilangkan? Justru dia untuk membuktikan pernyataan itu. Justru dengan mengatakan sudah dirusak dan dihilangkan berarti perbuatan dia itu memang sejak awal juga ya perintah bunuh gitu. Oke, saya lurusin sedikit aja ya. Ya. Ya, CCTV ini adalah CCTV yang ada di luar rumah, di luar TKP. Sedangkan CCTV yang ada di dalam rumah Sambo itu nggak tahu kemana, hilang dan tidak pernah ada. Padahal di dalam itu ada CCTV itu yang sampai sekarang kita pun nggak tahu. Kan itu. Justru yang curiga Mas Adi di dalam udah nggak ada, di dalam yang ketahuan masih merangkak itu Yosua malah dihilangkan lagi kan, semakin membuktikan. Bukan begini. Ketika disuruh menghilangkan itu adalah kepada bukan ketiga klien kami pas gitu. Arti kepada siapa yang merusak, pokoknya yang merusak siapa? Yang merusak ya, Arif Rahman. Gitu. Pokoknya di persidangan siapa yang merusak dan menghilangkan siapa? Kita kan nggak tahu kan. Betul. Artinya ketika ada berita rusak disitulah baru ada niat jahat. Kalau kita ngomong mens rea ya, karena semua tindak pidana itu harus dihukum berdasarkan ada niat jahat. Ada tadi Pak Asep bilang harus ada niat, ada diketahui oleh dia segala macam. Nah dari sini bagaimana dia bisa ada niat, bagaimana dia mengetahui kalau Sambo sendiri aja nggak tahu ada di video itu kan. Gitu kan. Pertanyaan saya terakhir Kang Asep singkat. Sambo sudah tahu sejak awal juga berencanakan. Sambo jadi ketika Sambo sudah tahu memang di CCTV itu ditunjukkan Yosua masih hidup, kemudian ada perintah untuk memusnahkan itu kepada Arif Rahman, dan Arif Rahman menelan mentah-mentah perintah dari Verdi Sambo padahal ia tahu kalau itu adalah barang bukti. Apakah itu bisa memberatkan Arif Rahman? Ya, kalau saya jawabannya memberatkan, tidak menghilangkan tadi, ya, tidak menghapus perbuatannya, justru itu karena dia tahu dan dia menghendaki malah kan. Karena di unsur ya sekali lagi sengaja itu willing and witten ya, perbuatan melawan hukumnya adalah dia mengetahui dan menghendaki, itu kan hapus kalau dia memang tidak mengetahui dan tidak menghendaki. Baik, kalau begitu terima kasih atas analisa Anda Kang Asep Iwan Iriawan dan juga Bang Radit, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.